Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liman Bagi Setiawan dengan akhiran NPM 005 dari Informatika A1. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi white box testing dan black box testing. Sebelumnya bisa kita lihat dulu di dalam gambar apa itu white box testing dan black box testing. Ini adalah contoh dari white box testing dan ini adalah black box testing. Perbedaan dari contoh ini adalah di dalam boxnya. Apabila white box testing di dalamnya ada terlihat kode programnya, sedangkan black box testing tidak terlihat. Untuk pembahasan pertama yaitu white box testing. Apa itu white box testing? White box testing adalah pengujian terhadap struktur internal, rancangan, serta kode program dari suatu perangkat lunak. Seperti bisa kita lihat di gambar, ini adalah pengujian struktur internalnya. Kita menguji dari test case inputnya, lalu kemudian kita melihat kode programnya, apakah alur-alurnya sudah sesuai atau belum. Setelah itu, baru kita melihat test case dari outputnya. Untuk selanjutnya yaitu kode program harus dapat dilihat oleh tester. Kembali lagi dengan poin pertama, kode program ini harus bisa terlihat oleh tester atau tim pengujinya. Yang terakhir adalah biasanya dilakukan oleh pengembang atau programmer perangkat lunak. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari white box testing. Yang pertama adalah verifikasi alur input-output dalam suatu aplikasi. Jadi setiap alur input itu akan diverifikasi di dalam kode programnya. Untuk selanjutnya yaitu meningkatkan rancangan dan usabilitas. Dan untuk terakhir adalah memperkuat keamanan. Karena pada saat penguji white box testing ini, kita juga bisa melihat kode program dari perangkat lunak itu. Yang selanjutnya yaitu apa yang diuji dalam white box testing. Yang pertama adalah aliran input tertentu yang melalui kode program. Seperti tujuan yang pertama ini hampir sama, yaitu alurnya kita lihat dulu aliran inputnya apakah sudah sesuai atau belum dengan kode program yang kita inginkan. Dan yang kedua yaitu output yang diharapkan, apakah outputnya sudah sesuai dengan input dan juga aliran dari kode program yang kita buat. Untuk yang ketiga itu jalur yang jelek atau rusak dalam proses pembuatan kode program. Apabila aliran input dan outputnya tidak sesuai yang kita harapkan, maka di situ terdapat jalur yang jelek atau yang rusak. Untuk saja itu fungsi suatu kondisi loop. Kita juga mengecek apakah loopnya sudah berjalan dengan baik. Untuk yang terakhir, pengujian setiap baris perintah dan fungsi. Jadi setiap baris perintah itu kita uji satu persatu. Untuk selanjutnya yaitu teknik-teknik dari white box testing. Yaitu yang pertama ada statement converge, adalah teknik yang dilakukan untuk melewati semua pernyataan setidaknya satu kali setiap jalur coding akan diuji. Jadi jalur-jalur dari test case itu kita uji minimal harus bisa melewati satu pernyataan dari setiap jalur kode program itu. Untuk yang kedua itu adalah branch converge. Dalam white box testing adalah teknik yang dirancang agar setiap cabang dilewati setidaknya satu kali. Yang ketiga itu adalah condition converge. Dalam teknik yang satu ini, semua kondisi harus diuji untuk menghasilkan nilai true atau false. Sebagai contoh, apabila kita inputkan data, apakah data yang kita inputkan bernilai true atau false. Dan apabila bernilai true, maka akan keluar outputnya. Untuk selanjutnya itulah multiple condition converge.
adalah teknik yang dilakukan untuk menguji semua kombinasi yang mungkin dari berbagai kondisi yang ada. Semua kombinasi tersebut harus diuji setidaknya 1 kali. Untuk selanjutnya itu adalah basis patch testing, adalah pengukuran kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang akan dieksekusi. Dan yang terakhir itu adalah loop testing. Loop testing adalah menguji berbagai loop seperti while, for, dan do while. Apakah while-nya sudah sesuai dengan alur yang kita buat. Ini adalah kekurangan dan kelebihan apabila kita menggunakan whitebox testing. Yang pertama itu adalah kelebihan dari whitebox testing, optimasi kode dengan menemukan error yang tersembunyi. Karena kita saat menguji whitebox testing, kita bisa melihat kode program, maka bisa besar kemungkinan kita menemukan error yang tersembunyi atau yang tidak terlihat. Yang kedua itu adalah test case untuk whitebox dapat diotomatisasi dengan mudah. Terus selanjutnya adalah pengujian lebih menyeluruh karena semua jalur kode telah dicek. Karena di dalam pengujian whitebox testing ini kita menguji dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya pengujian dapat dimulai lebih awal dalam SDLC meskipun tampilan GUI belum ada. Untuk kekurangan dari pengujian whitebox testing ini adalah pengujian dengan whitebox testing bisa menjadi kompleks dan mahal. Untuk yang kedua, pengembang yang mengeksekusi test case terkadang mengabaikannya sehingga tester dapat dengan pengembang yang tidak detail dapat memicu error. Untuk selanjutnya itu membutuhkan tenaga profesional dengan pemahaman detail pemrograman dan implementasi. Kenapa kita membutuhkan tenaga profesional? Karena di dalam whitebox testing ini kita juga melihat kode program dari perangkat lunak itu. Makanya dalam pengujian whitebox testing kita membutuhkan tenaga profesional supaya dia sudah paham apa itu di dalam detail pemrogramannya. Yang terakhir itu memakan waktu, terutama pada aplikasi besar membutuhkan banyak waktu untuk pengujian menyeluruh. Kenapa makan banyak waktu? Karena di pengujian whitebox testing ini kita menguji dari pertama sampai dari alur-alurnya dan kemudian dari outputnya. Terus selanjutnya itu kita bahas tentang black box testing. Apa itu black box testing? Black box testing adalah pengujian yang dilakukan tanpa mengetahui detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Seperti gambar yang seperti contoh pada gambar di samping. Jadi kita menguji hanya bagian input dan outputnya saja, tanpa kita harus mengetahui struktur internal di dalamnya. Yang kedua itu berbasis spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak. Di dalam black box testing ini kita menguji kebanyakannya menguji dalam kebutuhan si perangkat lunak itu. Yang terakhir, fokus pada input dan output suatu aplikasi. Seperti yang saya tadi bahas waktu black box testing. Itu kita hanya menguji bagian input dan outputnya saja. Tanpa kita harus mengetahui di dalam isi dari struktur internalnya. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis black box testing. Yang pertama adalah fungsional testing. Dalam fungsional testing ini adalah proses pengujian fokus pada fitur-fitur dan fungsi spesifik, vital dan utama dari aplikasi. Jadi di dalam fungsional testing ini kita adalah fokus pada fitur-fitur dari aplikasi yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk yang kedua itu adalah non-fungsional testing, yaitu adalah proses fungsional yang berfokus pada bagian aplikasi mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh user. Jadi sebagai contoh, apabila kita fitur-fitur yang kita buat ini kita jalankan, apakah program atau perangkat lunak yang kita buat itu sudah mampu menyelesaikan tugas yang
diberikan oleh kita. Dan untuk yang terakhir itu adalah regression testing. Tipe ini adalah pengujian untuk melihat apakah aplikasi mengalami regresi atau kemunduran ketika versi software diupdate. Jadi apabila kita diupdate, aplikasi ini seharusnya kan menjadi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan untuk selanjutnya itu adalah teknik-teknik dari black box testing. Yang pertama adalah equivalence partitioning, yaitu dalam metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas di mana test case dapat diturunkan. Di dalam teknik ini bisa kita contohkan apabila kita menginputkan tanggal atau usia dari seseorang yang sudah kita atur batasannya sampai berapa usia itu. Untuk yang kedua itu boundary value analysis, yaitu adalah teknik desain test case yang berguna untuk melakukan pengujian terhadap nilai sekitar dari pusat domain masukan. Ini hampir sama seperti dengan equivalent partitioning. Untuk yang ketiga itu case effect graphics, merupakan teknik desain test case yang menggambarkan logika dari kondisi terhadap aksi yang diinginkan. Untuk selanjutnya itu stage transition testing. Di stage ini kita menguji didesain untuk memeriksa validasi transisi antar status. Sebagai contoh, kita memasukkan PIN atau memasukkan password di dalam suatu program. Untuk selanjutnya yaitu adalah fungsional analis, yaitu teknik yang paling banyak dipakai untuk mengidentifikasi test case. Dan untuk yang terakhir adalah use case, suatu sekuensi aksi yang dilakukan oleh sistem yang akan secara bersama-sama memproduksi hasil yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Dan untuk pembahasan terakhir itu mungkin kelebihan dan kekurangan dari black box testing. Untuk pertama itu adalah kelebihan dari black box testing dapat memberikan hasil yang cepat terutama dalam mengidentifikasi kekurangan dan error apabila aplikasi bahkan dari awal pengujian. Kenapa bisa disebut lebih cepat? Karena di pengujian black box testing ini kita langsung menguji input yang kita inputkan, kemudian kita langsung melihat hasil outputnya. Untuk yang kedua itu terbukti untuk menguji semua aplikasi mulai dari yang simple hingga yang kompleks. Untuk yang ketiga, Anda tidak perlu menyewa jasa tenaga penguji khusus seperti halnya white box testing. Karena di dalam black box testing ini kita tidak perlu melihat kode atau alur dari kode programnya. Jadi kita hanya berfokus kepada outputnya. Apakah outputnya sudah sesuai atau belum. Untuk yang terakhir itu pengujian bisa dilakukan setelah pembuatan aplikasi selesai. Berbeda dengan white box testing kita bisa menguji dari awal sebelum GUI-nya sudah dibuat. Dengan ini untuk di black box testing kita harus menunggu sampai pembuatannya selesai. Untuk kekurangan dari black box testing ini adalah masih memiliki potensi ketidaktelitian penguji karena tes dilakukan dalam waktu cepat. Dan untuk yang kedua adalah penguji yang tidak mempunyai background pengetahuan uji teknis bisa luput menyadari aspek-aspek yang berpotensi error. Karena kita tidak melihat alur dari kode programnya, mungkin para tester akan lupa atau akan tidak menyadari bahwa di dalam alur kode program itu terdapat error. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dan juga penulisan dalam PowerPoint ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.